Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta brevet. Malam ini saya Yumiranti Kusumaningrum akan memberikan materi atau menjelaskan materi mengenai KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat di layar untuk materinya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, mungkin saya mulai langsung aja ya, Mbak ya. Ya, malam ini kita membahas mengenai KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Ya, seperti yang kita tahu ya, pajak. Mungkin kemarin di pertemuan pertama sudah dijelaskan ya, pajak itu apa gitu ya. Pajak itu merupakan pungutan eh, pemerintah ke wajib pajak secara dengan cara memaksa. Sifatnya lebih ke memaksa ya. Memaksa dan itu tanpa balas jasa langsung. Jadi kita nggak bisa langsung merasakan eh, hasil dari pajak yang kita bayarkan gitu ya. Lalu sistem pemungutan pajak di negara kita, di Indonesia itu sebenarnya ada tiga. Itu ada official assessment system, ada self assessment system, dan juga ada withholding tax. Jadi untuk official assessment system itu sistem perpajakan atau sistem pemungutan pajaknya itu perhitungannya sudah dilakukan oleh pihak Fiskus atau pihak pajak. Jadi kita sebagai wajib pajak cukup membayarkan saja sesuai hitungan yang sudah diberikan oleh pihak pajak gitu ya. Di sini contohnya apa? Contohnya ada pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu kita sudah tahu nominal yang harus kita bayarkan ya. Kita bayar pajak motor itu berapa sudah tertera eh, nominalnya gitu ya di STNK ada. Begitu juga dengan PBB. Di apa namanya kertas PBB itu yang biasa dibayarkan itu kita juga sudah ditentukan nominalnya berapa yang harus kita bayarkan. Maka dengan adanya official assessment system ini kemungkinan hampir tidak ada yang namanya selisih perhitungan pajak antara wajib pajak dengan pihak Fiskus atau pihak pajak. Lalu yang kedua, ini ada self assessment system. Nah, self assessment system ini pemungutannya di wewenangnya itu diberikan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri pajaknya, untuk melakukan penyetorannya sendiri atau membayarkan sendiri, dan juga melakukan pelaporan pajaknya sendiri. Jadi hitung, setor, lapor gitu ya. Itu diberikan kewenangan oleh pihak Fiskus. Contohnya di sini ada PPH, ada PPN gitu ya. Nah, PPH macam-macam ya. Untuk lebih detailnya besok kan ada pemateri yang akan menjelaskan satu persatu PPH itu ya. Nah, kemungkinan di self assessment system ini akan terdapat apa ya namanya? Selisih. Itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita sebagai WP pasti pengennya ya, pengennya kita bayar pajaknya ya seminimal mungkin lah, gitu kan. Tapi beda dengan orang pajak, pengennya mereka menerima pembayaran pajak itu ya maksimal gitu ya. Nah, kita bisa meminimalkan tapi harus sesuai dengan aturan undang-undang ya, nggak boleh apa namanya, nggak boleh melanggar gitu kan. Nah, di sini pasti terjadi selisih, sering banget terjadi selisih. Maka kadang ada WP yang dapat surat cinta dari pajak gitu ya. Itu kenapa? Biasanya karena adanya selisih perhitungan. Perbedaan selisih perhitungan dari wajib pajak itu sendiri dan juga selisih perhitungan dari pihak Fiskus atau pihak pajaknya. Maka dengan seperti itu nanti akan dimintai yang namanya klarifikasi. Bagaimana sih perhitungannya kok bisa ketemu seperti ini, sedangkan orang pajak tuh ngitungnya segini kok beda gitu kan. Lalu yang ketiga ini ada withholding system. Jadi withholding system ini sistem pemungutan pajak di mana perhitungan, penyetoran atau pembayaran dan juga pelaporannya itu dilakukan oleh pihak lain. Contohnya apa? Ini withholding system itu berarti pajak pihak ketiga gitu ya. Contohnya ada PPh pasal 21,
Pasal 22, 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Yang paling kita sering ini aja ya, dengar ya. Kalau mungkin Bapak Ibu peserta brevet ini atau teman-teman yang ikut brevet ini mungkin merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan gitu kan, pasti biasanya itu nggak asing dengan yang namanya PPh pasal 21 karena PPh pasal 21 ini merupakan PPh karyawan. PPh yang dipotong berdasarkan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan gitu ya. Nah, PPh satu ini karyawan yang dipotong gitu ya, dipotong pajak atas penghasilannya. Tapi siapa yang memotong? Apakah karyawan itu sendiri? Bukan. Yang melakukan perhitungan untuk pemotongan pajak PPh pasal 21 ini adalah pemberi kerja, perusahaannya gitu ya. Kita lebih gampang perusahaannya gitu ya. Perusahaannya yang memotong atas dasar perhitungan dari gaji itu, apakah gajinya memang eh, cukup untuk dilakukan pemotongan melebihi PTKP bahasanya ya. Penghasilan tidak kena pajak. Kalau penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, pasti tidak kena potongan PPh pasal 21. Tapi kalau gajinya atau penghasilannya itu di atas PTKP, itu pasti ada potongan PPh pasal 21. Nah, siapa yang memberikan potongan PPh pasal 21? Itu pemberi kerja atau perusahaan. Kita, mungkin saya di sini sebagai seorang karyawan ya, itu juga dipotong PPh. Saya terima bersih aja. Jadi gaji saya, oh sudah dipotong PPh. Saya nggak melakukan perhitungan. Yang melakukan perhitungan adalah perusahaan atau pemberi kerja. Lalu perusahaan atau pemberi kerja juga yang menyetorkan atau membayar. Setelah mereka memotong bagian PPh dari penghasilan kita atau dari gaji kita, maka mereka berkewajiban untuk menyetorkan ke negara gitu ya, membayarkan ke negara. Setelah itu baru mereka juga melaporkan. Mereka yang menghitung, mereka yang memotong, mereka yang maaf, membayarkan atau menyetorkan ke negara, dan mereka juga yang melaporkan. Kita sebagai wajib pajak atau sebagai karyawan terima bersih. Jadi inilah yang disebut pajak pihak ketiga. Si pemberi kerja yang eh, apa namanya menghitung, menyetor, dan juga melaporkan itu. Sedikit berbeda ya dengan self assessment system. Kalau sistemnya sama, yaitu menghitung pajaknya, lalu menyetorkan atau membayar, dan yang terakhir adalah melaporkan. Perbedaannya kalau di self assessment system namanya self, berarti kita sendiri ya, diri sendiri yang menghitung, diri sendiri yang nyetor, dan diri sendiri yang melaporkan. Contohnya tadi ada PPh pasal 25, ada PPh final setengah persen, dan juga ada PPN gitu ya. Kalau withholding system atau pajak pihak ketiga, berarti pihak ketiga yang melakukan penghitungan, penyetoran, dan juga pelaporan pajak. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh tarif pajak. Mungkin di modul juga ada ya. Teman-teman bisa baca juga di modul. Udah dibagi belum ya? Saya lupa itu. Udah dibagi sama. Ini ada beberapa tarif pajak. Tarif pajak proporsional ini contohnya PPN ya. Jadi seberapa besar jumlah yang menjadi perhitungan dasar pengenaan pajaknya itu, misal kita beli seberapa banyak pun barang atau sedikit apapun barang, kita tetap dikenakan PPN. Maaf ini ganti ya, 11% sekarang ya. Bukan 10%. 12 itu sebenarnya hanya untuk barang mewah ya. Jadi untuk selain barang mewah itu masih 11%, bukan 12%. Lalu ada tarif pajak progresif, ini contohnya ada di PPh orang pribadi. Jadi apa namanya, pajak yang menjadi dasar perhitungan pajaknya itu berdasarkan dari penghasilannya. Berarti semakin besar penghasilannya gitu kan, semakin besar pajak yang harus dia bayarkan. Seperti itu. Ini gambaran aja. Ini ada tarif pajak degresif, lalu ada tarif pajak tetap, gitu kan. Contohnya ini tadi ya sudah ditentukan bea materai itu kan apa namanya, jumlah tarifnya tetap, jumlah yang menjadi dasar perhitungan pengenaan pajaknya atau DPP-nya itu juga
tetap atau sama. Lalu ini beberapa yang sering kita temui, saya ya, biasa saya temui karena saya juga bekerja di kantor akuntan, saya juga mengerjakan pajak gitu kan. Jadi eh, sering kita temui itu permasalahan ya ada di PPh dan PPN pasti itu. PPh itu ada apa saja, ada PPh final setengah persen atau PPh pasal 25 ini untuk wajib pajak eh, pengusaha atau badan usaha, jadi bisa perorangan maupun badan usaha, CV, PT dan lain sebagainya. Lalu ada PPh pasal 21 ini untuk pegawai atau karyawan yang tadi sudah saya sedikit jelaskan. Ada PPh pasal 23 ini untuk transaksi atas modal dan jasa. Ada PPh pasal 4 ayat 2 ini untuk sama atas jasa yang tidak termasuk dalam PPh pasal 23. Lalu ada PPh pasal 22 untuk jual beli, transaksi jual beli tertentu dan PPh pasal 24 dan juga 26. 26 itu hampir sama dengan 21. Bedanya ini WP-nya itu WP asing ya atau luar negeri. Kalau 21 itu untuk karyawan dalam negeri. Kalau PPh 26, pasal 26 itu untuk eh, tenaga kerja atau pegawai yang berasal dari luar negeri, wajib pajak luar negeri. Selanjutnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Eh, PPN ini menghitung apa saja? Yang pertama menghitung pajak pembelian atau biasa disebut dengan pajak masukan, gitu kan. Lalu pajak penjualan atau biasa disebut dengan pajak keluaran. Lalu menghitung selisih antara pajak pembelian dan juga pajak penjualan. Itu biasa disebut dengan kurang bayar, lebih bayar, dan juga nihil. Oke, apa namanya? Untuk PPN sendiri, mungkin saya sedikit jelaskan ya. Jadi yang dimaksud dengan pajak pembelian itu seperti apa sih gitu ya? Jadi saat kita kita sebenarnya hampir setiap kita melakukan pembelian apapun ya, itu pasti dikenakan pajak. Contohnya di Indomaret, kita beli air mineral satu aja itu harganya biasanya di struknya itu ada PPN-nya gitu ya. Sudah include pajak biasanya kan gitu. Nah, itu artinya kita sudah membayar eh, pajak pembelian. Nah, di sini kan PPN yang dimaksudkan berarti untuk wajib pajak yang PKP ya atau pengusaha kena pajak karena pengusaha yang memungut PPN itu adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi dia bisa menerbitkan faktur pajak, lalu bisa memungut PPN dari pembelinya gitu ya, dari lawan transaksinya. Saat misal saya punya usaha air mineral atau apalah, saya punya usaha, saya beli barang dagang itu sudah termasuk PPN. Itu namanya berarti pajak pembelian atau pajak masukan. Lalu saya menjual barang itu, gitu kan? Saya jual pasti plus PPN dong. Masa saya beli Izin, dikenakan maaf PPN, Bu Ayu, izin, izin ya? Bu. Boleh nggak Ya. agak pelan sedikit, terlalu Oh, kecepatan deh kayaknya. oh ya ya ya. Ya, saya Oke agak oke. agak sulit mencernanya. Kasih. Oke oke oke. Mau diulang mulai dari mana Pak? Atau saya lanjut? Lanjut aja, cuma agak pelan mungkin sedikit Bu, boleh? Oh ya ya oke. Kasih Saya Bu. ulangi ya berarti. Oke, sama-sama. Jadi contohnya di sini PPN. Misal saya seorang pengusaha. Saya pengusaha, saya punya usaha, saya beli barang dagang untuk nanti saya jual kembali gitu ya. Saya adalah wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Berarti artinya saat saya beli barang, itu kan saya dikenakan pajak. Barang yang saya beli itu sudah plus PPN gitu ya. Otomatis saat saya menjual barang tersebut, saya juga mengenakan PPN ke pembeli gitu kan. Eh, PPN yang saat saya beli itu dinamakan PPN masukan atau pajak masukan. Sebutannya selain pajak pembelian itu biasanya pajak masukan. Nah, saat saya menjual, otomatis saya mengenakan PPN ke pembeli saya kan. Itu namanya pajak.
penjualan atau pajak keluaran. Nah, untuk menghitung PPN-nya itu apakah kurang bayar atau lebih bayar atau nihil itu, bagaimana cara menghitungnya? Misal gini, cara mudahnya aja, saya beli barang 1.000 rupiah satunya, itu 1.000 plus PPN. Anggap saja ini saya yang gampang aja ya. Anggap saya masih pakai PPN 11%. Cuman saya anggap gini, saya beli 1.000, PPN-nya 100 rupiah, jadi 1.100 gitu ya. Saya beli barang satu itu 1.100. Lalu besoknya saya jual, apakah saya akan jual 1.100 juga? Enggak dong, saya pasti ambil laba yang sudah saya include-kan dengan PPN penjualan atau PPN keluaran gitu ya. Nah, saya jualnya berapa? Anggap saja saya jual 1.200. Itu sudah eh, termasuk laba, tapi belum PPN. Jadi PPN-nya berapa? 120 gitu ya. Jadi 1.200 tambah 120 itu kan 1.320. Saya jualnya 1.320 itu sudah plus PPN. Saya belinya 1.100 plus PPN, saya jualnya 1.320 plus PPN. Nah, berapa pajak yang harus saya setorkan ke negara atas PPN yang saya pungut dari pembeli? Gitu kan? Kita hitung aja, saya jual berapa tadi? 1.320 gitu ya. Saya beli 1.100. Saya beli 1.100 udah plus pajak, saya jual 1.320 juga sudah plus pajak. Berarti terdapat selisih berapa? 220 ya? Iya, 220. Nah, 220 inilah nanti yang menjadi PPN kurang bayar. Artinya saya harus menyetorkan, wajib menyetorkan selisih antara pajak penjualan dan juga pajak pembelian 220 rupiah itu tadi ke negara. Nah, rugi dong. Berarti itu 220-nya istilahnya uangnya siapa? Kita rugi? Enggak, kita enggak rugi. Kan eh, apa namanya? 220 itu kan uang dari pembeli, uang dari pembeli. Jadi bukan kita yang mengeluarkan uang itu, tapi pembeli mengeluarkan uang itu kepada kita untuk kita setorkan ke negara. Gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Karena rata-rata orang di luar itu kalau ngomongin PPN itu pasti kayak eman-eman mau ngeluarin uang buat PPN. Karena bayangan mereka, hmm, apa namanya? Oh, uang yang kita bayarkan, PPN yang kita bayarkan itu adalah mengurangi uang kita, mengurangi penghasilan kita, bukan. Jadi PPN yang dibayarkan itu ya sebenarnya uang dari customer atas barang yang dia beli dari kita, bukan uang kita. Jadi istilahnya kita beli 1.100, kita jual 1.320, masih ada selisih. Nah, selisihnya itu adalah PPN kurang bayar. Kalau lebih bayar itu seperti apa? Lebih bayar artinya gini, saya beli dua barang 2.200 berarti plus PPN. Saya jual ternyata yang laku baru satu, 1.320. Artinya eh, pajak yang sudah saya bayarkan saat saya membeli suatu barang itu masih lebih besar dari pajak saat saya menjual barang. Artinya saya lebih bayar PPN gitu ya. PPN yang sudah saya bayarkan saat saya membeli barang itu lebih besar dari eh, pajak yang saya eh, apa namanya keluarkan saat saya menjual barang. Itu namanya PPN lebih bayar. Kalau nihil ya berarti sama. Saat beli dan jual itu PPN-nya sama. Berarti itu nihil. Artinya nggak ada selisih antara pas PPN masukan atau PPN pembelian dan juga PPN penjualan atau PPN keluaran. Gitu ya. Lalu kewajiban terkait PPh dan PPN. Itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, menghitung. Kita hitung sendiri berapa PPh atau PPN yang harus dibayarkan. Lalu kita setorkan. Kalau dulu manual itu pakainya kita SSP atau surat setoran pajak. Lalu mulai berkembang menjadi SSE atau surat setoran, setoran elektronik atau billing, e-billing gitu ya. Sampai sekarang kita juga masih pakai e-billing. Itu adalah apa namanya?
untuk kita eh, bayar, untuk kita bayarkan PPh ataupun PPN, pajak itulah ya, untuk kita bayar pajak. Dasarnya dari billing, nanti ada kode billingnya, itu yang buat dasar kita pembayaran pajak. Nah, kita bayar pajak di mana? Gitu ya. Kita bayar pajak itu bisa lewat bank, bisa lewat kantor pos, bisa juga sekarang tuh e-commerce, itu kayak Tokopedia, Shopee itu udah bisa buat bayar eh, pajak gitu ya. Jadi bukan di kantor pajak ya, kita bayar pajak bukan di kantor pajak, tapi di eh, bank dan lain sebagainya tadi yang saya sebutkan. Setelah kita bayar, lalu kita lapor berarti kan. Lapornya itu nanti setelah kita bayar, biasanya itu di bukti pembayarannya itu akan muncul yang namanya NTPN atau ada kode NTPN-nya itu pasti kita dapat itu. Kalau dulu sebelum adanya Cortex, sekarang kita udah pakai Cortex ya. Otomatis kalau sekarang Cortex itu saat kita membayar billing, otomatis akan terlapor sendiri SPT kita. Kalau dulu tidak, kita bayar dulu, kita dapat bukti bayar, di bukti bayar itu ada NTPN. Nah, NTPN itu nanti dimasukkan saat kita lapor SPT. Itu baik SPT masa maupun SPT tahunan. Lalu kita masuk ke SPT masa. Masa itu artinya bulan ya. Jadi SPT yang kita laporkan setiap bulan. SPT yang kita laporkan setiap bulan itu ada apa saja? eh yang pertama itu UMKM final, PPh UMKM final atau PPh final 0,5%. Dulu 1%, sekarang 0,5% gitu ya. Sampai sekarang masih berlaku 0,5%. Atau bisa juga PPh pasal 25. Ini PPh final 0,5% dan juga PPh pasal 25 itu berlaku untuk wajib pajak pengusaha maupun badan usaha. Dilakukan pembayarannya atau penyetorannya itu maksimal eh, apa namanya tanggal 15 bulan berikutnya setiap bulan ya. Jadi ini bulan Desember. Berarti kita pembayaran bulan Desember PPh bulan Desember itu Januari maksimal tanggal 15. Kalau saat ini kita mau bayar PPh bulan November udah nggak bisa karena ini udah lebih dari tanggal 17. Bisa pembayaran tapi kita kena denda gitu ya. Dendanya ya nggak langsung, nanti pasti dapat surat dari pajak gitu. Nah, untuk PPh final 0,5% dan juga PPh pasal 25 ini kita tidak wajib untuk melaporkan SPT. Jadi hanya kita wajib untuk menyetorkan saja atau membayarkan setiap bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, yang kedua ada PPh pasal 21. PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 22 ini sama dibayarkannya itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, sama. Kalau berarti ini bulan Desember maksimal dibayarkan PPh bulan Desember, setelah akhir bulan kan dilakukan perhitungan lah maksimal pembayarannya itu di tanggal 10 bulan berikutnya, berarti tanggal 10 bulan Januari. Nah, untuk pelaporannya maksimal tanggal 20 gitu gitu ya. Jadi kayak kemarin saya mengerjakan PPh pasal 21 masih bisa, masih karena apa namanya masih tanggal ini aja masih tanggal 17 berarti masih bisa mengerjakan untuk PPh satu bulan November gitu. Jadi sama PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 22 itu untuk waktu pelaporan dan waktu penyetoran atau pembayarannya itu sama. Lapor nggak? Iya, lapor. Kalau PPh pasal 25 sama final hanya wajib bayar saja, tidak perlu lapor. Selanjutnya ada PPN. Nah, PPN sedikit berbeda dengan PPh. PPN itu dibayarkannya maksimalnya setiap akhir bulan. Jadi kalau ini eh, saya belum lapor PPN. Yang bulan November belum saya laporkan. Belum bayar dan belum lapor. Kenapa? Karena maksimalnya masih di akhir bulan. Setiap akhir bulan. Kalau Februari ya bisa 28 atau 29. Kalau bulan lain ya bisa tanggal 30 atau 31. Tapi alangkah lebih baiknya jangan mepet gitu ya. Jaga-jaga. Kenapa? Karena biasanya setiap akhir bulan itu sistemnya sering
error karena mungkin rebutan ya satu Indonesia pakai sistem yang sama untuk lapor gitu kan. Jadi kalau bisa ya jangan mepet akhir bulan. Pembayarannya sama, kalau untuk PPN itu di akhir bulan juga. Jadi maksimal pembayaran akhir bulan, maksimal pelaporannya juga akhir bulan. Itu untuk PPN, gitu ya. Jadi saya sampai akhir bulan Desember ini masih bisa lapor dan bayar PPN bulan November. Seperti itu ya. Jadi itu sedikit perbedaan antara waktu pembayaran atau penyetoran dan juga waktu pelaporan dari PPH dan juga PPN. Selanjutnya, kalau tadi sudah kita bahas SPT masa, sekarang ada kita bahas SPT tahunan. Saya rasa mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini pernah ya melakukan pelaporan SPT tahunan. Eh, Karyawan pun biasanya setiap akhir bulan dikasih bukti potong ya dari perusahaan. Itu kan untuk dasar pelaporan SPT tahunan. Gitu. Untuk SPT tahunan orang pribadi dibedakan menjadi tiga. Itu 1770, 1770 S, dan juga 1770 SS. Kita mulai dari SS dulu aja, wes. SS itu gimana? SS itu artinya WP atau orang pribadi tersebut memiliki penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Maka dia akan otomatis masuk ke SPT tahunan untuk kelampiran yang 1770 SS. Batas pelaporannya untuk SPT tahunan sama semua. Untuk orang pribadi baik itu 1770, 1770 S maupun 1770 SS. Jadi untuk orang pribadi batas lapor SPT tahunannya itu setiap akhir bulan Maret tahun berikutnya. Kita tahun 2026 sudah mulai bisa lapor SPT tahunan kan mulai Januari berarti ya. Karena di akhir akhir tahun itu pasti kita sudah biasanya karyawan dapat bukti potong gitu kan. Jadi kita tahu, oh penghasilan kita selama 1 tahun itu sekian. Apakah kita dikenakan potongan PPh pasal 21 atau tidak, itu semuanya sudah ada di bukti potong. Nah itu nanti buat dasar kita lapor SPT tahunan gitu ya. Apakah kita masuk ke 1770 SS, 1770 S atau 1770. Kalau SS tadi dengan penghasilan di bawah 60 juta atau maksimal 60 juta per tahun. Lalu kalau 1770 S itu penghasilannya lebih dari 60 juta setahun. Kalau 1770 itu adalah orang pribadi yang punya usaha. Saya misal saya bukan karyawan ya. Saya punya usaha jualan. Ya, saya apa namanya? Masuknya ke 1770 berapapun penghasilan saya atau omset ya, kalau pengusaha itu namanya berarti omset ya, bukan penghasilan karena dia nggak digaji ya, dia menghasilkan omset atas penjualan yang dilakukan gitu kan. Mau mau omset saya 1 juta per bulan gitu ya, artinya berarti kan cuma 12 juta ya setahun ya. Ya saya tetap masuk 1770 karena saya bukan sebagai karyawan, saya sebagai pengusaha. Bedanya itu lebih keren mana? Lebih keren 1770 ya. Walaupun sedikit mungkin omsetnya, tapi dia sebagai pengusaha gitu kan. Kalau 1770 SS itu tetap karyawan dengan minimal maksimal penghasilannya 60 juta per tahun. Lalu ada SPT tahunan badan 1771, lampirannya itu 1771. Kalau badannya nggak dibagi-bagi, kan badan usaha gitu kan. Kalau orang pribadi kan punya penghasilannya beda-beda. Kalau badan usahanya satu, lampirannya 1771, 1771. Badan usaha di sini ada, ya ada CV, firma, PT, yayasan, dan lain-lain. Kalau untuk SPT tahunan badan, berbeda dengan SPT tahunan orang pribadi. Lapornya setiap akhir bulan, maaf, maaf, akhir bulan April tahun berikutnya. Kalau orang pribadi tadi akhir bulan Maret tahun berikutnya. Kalau badan maksimal akhir bulan April tahun berikutnya. Gitu. Selisih 1 bulan dari antara orang pribadi dan juga badan. Gitu. Saya lanjut ya. Nah, ini ada beberapa sanksi keterlambatan penyetoran maupun pelaporan. Jadi kita telat bayar juga kita kena denda, kita telat lapor juga kita kena denda, gitu kan?
Selain denda ada sanksi bunga juga. Jadi kalau bisa seperti yang tadi saya bilang, ya kalau bisa jangan telat bayar dan jangan telat lapor. Untuk denda terlambat ya atau tidak menyampaikan SPT masa, SPT masa PPN tadi tanggal berapa? Setiap akhir bulan ya, bulan berikutnya, setiap akhir bulan, bulan berikutnya untuk PPN. Ingat ya, PPN itu untuk pembayaran maupun pelaporan itu batas maksimalnya akhir bulan, bulan berikutnya. Itu kalau kita terlambat membayar ataupun terlambat melaporkan, itu kita dikenakan denda 500.000. Kalau PPh, kalau kita telat bayar atau telat lapor, itu dendanya 100.000. Nah, kalau apa namanya badan usaha telat melaporkan SPT tahunan, dendanya 1 juta. Kalau orang pribadi terlambat melaporkan SPT tahunan, dendanya 100.000. Itu bedanya eh, apa namanya denda antara PPN, PPh, masa ya, bulanan, dan juga tahunan untuk badan usaha maupun orang pribadi. Lalu ada sanksi bunga, apa namanya, setiap keterlambatan dalam penyetoran dikenakan bunga 1% per bulan. Jadi nggak cuma denda, tapi juga ada bunga gitu ya. Lalu NPWP, oke. Sebenarnya untuk sekarang sejak kita mulai menggunakan Cortex, sejak adanya sistem Cortex, itu NPWP untuk orang pribadi sudah tidak eh, digunakan ya sebenarnya. Kenapa? Karena NPWP seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman juga udah pada tahu, NPWP orang pribadi itu sudah dipadankan dengan NIK. Jadi sekarang cukup pakai NIK aja. Tidak perlu pakai NPWP untuk orang pribadi ya. Tapi kalau untuk badan masih tetap dipakai. Bedanya kalau badan ditambahkan 1 digit angka 0 di paling depan nomor NPWP gitu. Itu bedanya NPWP untuk orang pribadi dan badan. Kenapa ditambah angka 0? Karena NPWP itu kan totalnya ada 15 digit. Sedangkan untuk eh NIK, karena kan NPWP orang pribadi kan dipadankan dengan NIK. NIK itu kan 16 digit. Maka untuk menyamakan agar sama, NPWP badan usaha itu juga dibuat 16 digit. Tapi tidak dipadankan dengan apapun, hanya ditambahkan angka 0 di depannya. Agar totalnya sama dengan yang orang pribadi, WPOP dan WP badan sama. NPWP-nya sekarang 16 digit. Gitu ya. Ini untuk pendaftaran NPWP ini masih aturan yang lama ya sebenarnya. Kalau sekarang mau mungkin ada beberapa sih ya peraturan sekarang itu apa ya mau beli apa itu tetap mau minta NPWP gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau udah punya NPWP dan masih di apa namanya dibutuhkan dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sistem di perpajakan itu sudah dipadankan semua menjadi NIK. Ini hanya langkah-langkah untuk kita bikin NPWP. Nanti bisa dibaca ya. Ini soalnya banyak banget ini. Di modul nanti tak kirim materinya. Tak lanjut ke sebentar. Kalau NPWP suami istri itu jadi satu ya. Jadi satu nomor NPWP suami istrinya ikut. Biasanya nanti di NPWP istrinya itu ada nama eh, apa namanya istri garing atau garis miring nama suami. Maaf nama suami garis miring nama istri itu di NPWP istri. Dan nomornya sama karena istri biasanya ikut suami kecuali dia memang mengajukan untuk melakukan eh, kewajiban perpajakannya sendiri. Itu bisa, berarti dia artinya mau punya NPWP sendiri, itu mengajukan seperti itu bisa. Sebentar. Oh iya, untuk apa seperti PTKP gitu sudah pernah tahu atau sudah pernah dengar mungkin teman-teman penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak mungkin atau kemarin sudah diajarkan sama Pak Anto ya. Nah, ini bentuk NPWP-nya. Ini ada juga kok di
modul, kalau udah dikirim modulnya ya, saya belum ngecek di grup udah ada apa belum. Nah, ini contohnya. Ini adalah NPWP suami. Ini NPWP istri. Nomornya NPWP sama, tapi di sini hanya ada nama suami, di sini ada nama suami garis miring nama istri dengan keterangan istri. NIK-nya pun beda. Ini NIK istri, ini NIK suami. Kalau sekarang semua sudah dipadankan dengan NIK. Cukup pakai NIK ya sekarang ya. Hmm. Nah, ini ya di perpajakan. Umumnya orang pribadi ini dibagi menjadi tiga. Ada orang pribadi yang sebagai pengusaha, ada orang pribadi yang memiliki penghasilan dari 60 juta setahun, yang tadi masuk ke 17-17 dan juga eh, ada orang pribadi yang penghasilannya maksimal atau kurang dari 60 juta per tahun. Ini maksudnya ke 17-70 SS. Ciri-ciri orang pribadi pengusaha apa? Dia memiliki omset atas usahanya gitu ya, atau peredaran usaha atau penjualan atau pendapatan itu kalau orang pribadi pengusaha. Kalau karyawan berarti dia tidak memiliki omset tapi dia memiliki penghasilan. Tuh, ini untuk SPT tahunan tadi. Nah, ini untuk PTKP. PTKP masih dipakai nggak? Masih. Di PPh satu masih dipakai. eh di SPT tahunan juga masih dipakai. PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. eh Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. PTKP ini berapa batas PTKP untuk satu orangnya. Jadi kan ada tingkatan PTKP ya, mulai TK 0, TK 0 contohnya ya. TK 0 itu PTKP-nya 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Kayaknya sampai saat ini masih dipakai itu sih, apa namanya, batas PTKP atau tarif PTKP-nya masih dipakai sih 4,5 juta. Jadi PTKP ini hanya berlaku untuk wajib pajak badan ya, karena PTKP ini kan ada hubungannya juga dengan pasangan, baik suami ataupun istri dan juga anak gitu ya. Maka PTKP ini hanya berlaku untuk WPOP atau orang pribadi, bukan untuk badan, karena badan tidak menikah dan tidak memiliki anak gitu ya, badan usaha maksudnya. Nah, PTKP ini ada TK, ada K atau tidak kawin ataupun kawin. Statusnya ada di suami. Ini di sini ada contohnya TK 0 itu berarti 54 juta per tahun atau per bulannya itu 4.500.000. Tanggungannya istri eh, ditambah tanggungan maksimal 3. Oke, jadi gini, saya jelaskan. Saya misal tadi Pak siapa Pak Aser ya, itu seorang suami. Batas PTKP-nya kalau belum menikah artinya dia TK 0 ya, berapa? 54 juta. Saat memiliki istri dan anak, istri dulu aja, istri, maka akan berubah status PTKP-nya, bukan TK 0 lagi, tapi K0. Lalu perhitungan K0-nya itu seperti apa? Perhitungannya adalah PTKP dari Pak Asar sendiri 54 juta ditambahkan dengan 4.500.000 PTKP atas istrinya. Jadi berapa? 58.500.000 gitu ya. Itu PTKP kalau seorang laki-laki memiliki istri. Nah, saat Pak Asar ini sudah menikah, berubah menjadi K0 status PTKP-nya. Lalu memiliki satu orang anak. Maka berubah lagi status PTKP-nya. Bukan K0 lagi, tapi K1. Kawin dengan memiliki satu tanggungan. Ah, nambah berapa? Nambah 4.500.000. Jadi maaf, 54 juta ditambah 4.500.000 tambah 4 juta lagi, 500 lagi. Jadi 58, 63, 63 juta PTKP dari Pak Aster. Nah, PTKP ini fungsinya untuk apa? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, kalau Pak Asep punya anak 3, ya berarti berubah menjadi K3. 54 juta tambah 4,5 istri, 4,5 anak, 4,5 anak, 4,5 anak. Totalnya berapa berarti? 72 juta. Gitu ya.
maksimal hanya bisa menanggung satu orang istri dan tiga orang anak. Kalau Pak hasil anaknya lima, ya tetap masuknya K3 karena mentok itu hanya di K3 batasnya. Hanya tiga tanggungan anak, satu istri, tiga anak gitu ya. Yang menjadi perhitungan PTKP hanya tiga anak maksimal. Nah, sekarang saya mau sedikit bertanya. Itu kan tadi di sini dijelaskan bahwa status kawin itu ada di suami dan tanggungan WPOP-nya. Ini contohnya. Dan saya barusan juga mencontohkan. Lalu kalau saya sebagai seorang istri, saya juga bekerja. Saya sebagai seorang istri. Lalu kira-kira mungkin ada yang tahu nggak status PTKP saya apa? Kalau tadi laki-laki punya istri, status PTKP-nya dari TK0 menjadi K0 gitu ya. Kalau saya sebagai seorang istri yang memiliki suami, kira-kira status PTKP saya apa? Apakah sama dengan suami menjadi K0 atau bagaimana? Mungkin ada yang tahu? TK0. Ya, benar. Tetap TK0 ya kalau istri ya, karena sudah ditanggung oleh suami. Kecuali memang seperti itu tadi ada pengajuan untuk pisah harta atau melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Atau mungkin eh, istri berpenghasilan bekerja, suami mungkin sudah tidak bekerja, dan istri menyanggupi untuk eh, apa namanya menanggung ya. Begitu juga dengan menanggung anak-anaknya juga, ya itu nggak apa-apa. Jadi beralih atau berpindah ke istri tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya selama ini yang saya temui ya semua tetap ada di suami. Tetap istri itu mau gimana pun tetap TKA 0. Jadi mau seberapapun besar penghasilan saya, PTKP saya ya tetap 54 juta, nggak bisa nambah. Kalau si suami, PTKP-nya bisa maksimal sampai 72 juta dengan satu istri dan juga tiga tanggungan anak. Seperti itu. Terima kasih Pak tanggapannya. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. TK 0 itu 54 juta, dari 4.500.000 dikalikan 12, 4.500.000 itu untuk per bulan. Lalu ada TK 1, berarti eh, misal saya punya tanggungan adik atau ibu bisa, status kawin tetap di suami ya. Seorang perempuan tetap eh, TK, walaupun dia sudah menikah, tapi statusnya tetap tidak kawin ya untuk diperpajakan. Nah, ini untuk penghasilan terpisah. Contohnya, sebelum menikah sendiri-sendiri. Setelah menikah, si istri tetap sendiri, si suami menanggung istri. Begitu juga setelah punya anak. Tuh. Ini hampir sama, tapi jika penghasilannya digabung antara suami dan juga istri. Jadi dua-duanya apa namanya berpenghasilan ya. Nah, ini kan mulai 2025. NIK itu ya NPWP, jadi sama untuk orang pribadi ya, karena yang memiliki NIK hanya orang pribadi, badan usaha tidak memiliki NIK kan gitu. Maka badan usaha tetap menggunakan NPWP, hanya bedanya sekarang NPWP-nya 16 digit. Di sini ada beberapa badan usaha ya. Artinya kenapa bisa disebut badan usaha? Artinya dia terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu ya, apa namanya menghasilkan laba gitu ya, mendapatkan omset. Mm, 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 mm. Tapi kalau sekarang, kalau dulu itu setiap eh, kode yang ada, ya nomor yang ada di NPWP itu tuh ada artinya ya. Jadi untuk digit ke 10, 11, 12 ini, itu kode apa namanya KPP-nya yang sesuai dengan domisili badan usaha tersebut. Kalau sekarang beda, NPWP yang terbaru ini mulai 2025 itu 1000. Jadi tidak ada kode KPP-nya gitu ya. Kalau dulu ada kode KPP-nya, misal kalau sini saya kan ikutnya KPP Candisari itu 517. Lalu
di mana namanya Semarang Barat tuh 503. Terus Salatiga itu 505. Lah itu dulu tertera di NPWP. Mungkin kalau ada yang pernah lihat di NPWP Badan. Tapi kalau sekarang sudah tidak terdapat kode eh, KPP sesuai dengan domisili dari badan usaha itu. Atau domisili dari WPOP. Untuk PTKP, saya ingatkan lagi hanya berlaku untuk orang pribadi ya, bukan tidak berlaku untuk wajib pajak badan. Ini tadi udah jelaskan sedikit. Nah, kalau dulu kita pakai DJP online, kalau sekarang kita pakai Cortex. Mungkin untuk Cortex besok ada materi yang sendiri yang menjelaskan. Yang jelas itu sebenarnya Cortex itu memudahkan kita. Kayak saya eh, yang sehari-harinya mengerjakan pajak ya terbantu, cukup terbantu walaupun awal-awal itu memang bikin emosi ya sistem Cortex. Tapi memang terbantu karena kita cukup dari satu satu pintu aja Cortex. Kalau dulu itu PPH eh, baik itu 21 atau apa namanya PPH yang sekarang disebut unifikasi itu ya ada 22, 23, 4 ayat 2 itu masih misah-misah. Ada yang kita mengerjakan lewat DJP, kita lapor SPT lewat DJP, SPT apa namanya baik itu masa maupun tahunan. Lalu kita bikin billing di DJP. Tapi untuk PPN kita ada aplikasi sendiri yang namanya e-faktur untuk bikin faktur, untuk lapor. Setelah itu muncul lagi web faktur. Web faktur itu untuk lapor PPN, apa namanya? Untuk lampiran-lampirannya tidak ada hanya untuk lapor PPN, khusus PPN. Lampiran-lampiran ada di e-faktur itu tadi. Nah, e-faktur itu hanya bisa di eh, download atau diinstal di satu ini apa namanya device ya, di satu ini laptop misal. Nah, misal saya mau kemana-mana, mau ganti laptop gitu ya, mau bikin faktur pajak gak bisa harus pakai laptop yang ada instalan e-fakturnya. Jadi repot. eh, Apa namanya? Bikin faktur di situ, lampiran-lampirannya kalau mau download di situ, tapi lapornya di e-faktur. Terus eh, sebelumnya lapornya di DJP, tapi bikinnya di e-faktur. PPH ada namanya ESPT, itu untuk PPH pasal 21. Ada aplikasi sendiri ESPT. Jadi benar-benar banyak apa ya namanya? Banyak pintu yang harus kita eh, punya di satu ini ya, apa namanya PC gitu ya. Bingung gitu kalau orang mungkin nggak setiap harinya eh, biasa itu pasti nanti bingung. Apalagi kalau kita eh, bilang pengusaha ya, pengusaha orang pribadi, UMKM saat ini UMKM itu penyumbang terbesar untuk perekonomian kita, tapi mereka sendiri sebenarnya bingung kalau suruh ngurusi pajak. Kenapa ya? Karena itu tadi mereka buta pajak, nggak bisa, bingung. Apalagi banyak pintu. Nah, sekarang mereka dimudahkan dengan adanya Cortex. Di situ kita mau bikin billing di situ, mau lapor PPH di situ, PPN lapor di situ, kita bikin faktur pajak juga di situ. Ya, semuanya kita lakukan di Cortex. Dan itu memudahkan karena kita tidak perlu lagi kalau dulu ada namanya sertifikat elektronik yang itu berlaku 2 tahun sekali. Setiap habis sertelnya atau sertifikat elektroniknya kita harus ke KPP untuk minta lagi sertifikat elektronik yang baru, gitu kan, setiap 2 tahun sekali. Nah, sekarang kita tidak perlu sertifikat elektronik, kita tidak perlu yang namanya kode aktivasi. Dulu kita dapat kode aktivasi. Jadi benar-benar terbantu dengan adanya Cortex gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau sharing atau ditanyakan, boleh silahkan. Apa namanya? Mungkin ada yang bekerja di bagian ini ya, finance atau pajak itu. Boleh, silakan. Tapi terkait PPH sama PPN aja ya. Untuk lebih detailnya besok ada pemateri sendiri yang menjelaskan PPH hmm, sendiri-sendiri sih ya. 21, 22, 4 ayat 2, 23 gitu kan. 21 kebetulan besok saya hari Jumat kalau nggak salah. Nanti kita bahas PPH pasal 21. Nah, ini ada aktivasi Evin. Kalau yang sudah punya akun DJP itu tinggal pemadanan ke akun Cortex. Jadi nggak perlu dari awal lagi. Ini Evin kita minta ke KPP ya. Ini dulu untuk bikin akun DJP.
Sekarang kita udah nggak pakai akun DJP, kita pakainya Cortex. Nah, nih sekarang apa namanya? NPWP yang baru itu ini badan depannya 1000 dan seterusnya sampai 16 digit. Jadi lucu apa namanya? Nggak ada kode KPP-nya lagi sekarang. Udah beda sejak kita pakai Cortex ini, sejak ada pemadanan NIK ini tuh jadi 15 digit jadi 16 digit, ini juga dipadankan ditambah nol di depannya. Ini tampilan akun Cortex mungkin teman-teman udah ada yang sering lihat ya. ID pengguna artinya tetap walaupun itu badan usaha, misal saya punya usaha CV gitu ya. Saya punya CV 3 dan saya sebagai direkturnya semua. Ya, masuknya tetap pakai nik saya gitu kan. Tetap pakai NIK saya. Kata sandinya masukkan, captcha-nya masukkan, kita login. Nah, nanti di saat kita login itu ada tampilan Hmm, di atas itu ini saya nggak nampilin di sini deh kayak. Untuk ada nama saya, nanti setelah diklik itu akan ada badan usaha yang di mana itu tempat saya bekerja, punya saya. Istilahnya saya punya dua badan usaha, ya badan usaha akan terbaca di situ. Saya mau bikin faktur pajak. Nah, yang PKP itu dua badan usaha saya, bukan saya. Saya hanya sebagai direktur di situ. Ya, loginnya tetap pakai akun saya, tetap pakai NIK saya, tapi setelah masuk ke akun pribadi saya nanti tinggal pilih aja badan usaha mana yang mau saya buatkan faktur pajak. Nah, diklik aja nanti kita baru bisa buatkan faktur pajak. Kalau kita langsung masuk ke apa namanya NPWP badan usahanya, nanti kita nggak bisa bikin. Artinya hanya bisa bikin, tapi kita nggak bisa upload. Jadi misal saya yang direkturnya eh, pakai loginnya kan harus pakai saya. Tapi saya mungkin lagi ada pekerjaan, saya minta tolong teman saya buat login atau karyawan dari badan usaha saya untuk bikin faktur. Bisa nggak? Bisa. Loginnya nggak 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 usah pakai NIK saya, bisa login pakai NPWP badan. Masuk, bisa. Bisa bikin faktur nggak? Bisa. Eh, Karyawan saya bisa bikin faktur, tapi dia nggak bisa upload karena harus atas persetujuan saya sebagai direkturnya. Jadi tetap saya masuk ke akun pribadi dulu, saya masuk ke akun badan usaha itu yang tadi sudah dibuatkan faktur. Kalau sudah dibuatkan faktur, otomatis saya juga bisa lihat, oh fakturnya sudah dibuatkan, tinggal saya klik untuk saya upload dan saya approve. Jadi yang bisa mengupload dan menyetujui hanya direkturnya atau yang ditunjuk ya PIC-nya biasanya yang bisa eh, apa namanya mengupload faktur tersebut. Jadi si karyawan ini tadi hanya bisa membuatkan faktur pajaknya lalu disimpan di Cortex lah. Saya nanti yang upload sebagai PIC-nya atau direkturnya. Ini kalau masih baru mau bikin akun Cortex, tinggal masukkan aja ID pengguna, pastikan email ataupun nomor HP-nya itu aktif. Kalau mau lewat nomor HP, pastikan HP-nya ada pulsanya karena biasanya itu motong pulsa. Kalau nggak ada pulsanya, biasanya akan masuk nggak akan masuk ininya apa namanya verifikasinya. Nah, kalau mau pakai email, tinggal klik aja yang Sertel ini atau surat elektronik. Surat elektronik diklik, nanti keluar ini email, silahkan diisikan email aktifnya. Ini kalau sudah sebelumnya sudah punya ini ya akunnya ini dipadankan, akun DJP maaf. Ini tinggal dipadankan ke Cortex. Nah, jadi lupa password dulu, lalu akan muncul seperti ini, masukkan NIK orang pribadinya, surat elektronik diklik, masukkan email. Masukkan captcha, nanti akan ada kode verifikasi masuk ke email. Pastikan aktif ya emailnya. Setelah itu bisa diklik dari email tersebut. Nah, nanti tinggal masukkan password dan juga passphrase. Passphrase itu untuk apa? Passphrase itu untuk tadi approve saat kita mau lapor ataupun mau upload faktur. Baik itu lapor PPH maupun lapor PPN. Biasanya nanti kita masukkan passphrase. Itu kode unik, nanti ada ketentuannya, ada harus pakai simbol,
apa namanya huruf kapital dan lain sebagainya, gitu ya. Begitu juga dengan password. Kalau password itu untuk kita saat masuk ke akun Cortex, kalau passphrase kita pakai untuk saat kita mau eh, apa namanya lapor maupun kita mau eh, bikin faktur, upload ya. Seperti itu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai apa yang sudah saya sampaikan? Izin Bu, Ya, eh, saya mau tanya terkait dengan PPh satu. mm-mm. Ah, PPh satu itu eh, yang dipotong itu untuk memang untuk dari penghasilan cuma yang dari gaji ya. Bukan. Jadi gaji itu penghasilan bruto itu macam-macam ya Pak. Biasanya kan ada tunjangan, ada asuransi yang dibayarkan sama kan perusahaan gitu ya Pak. Itu nanti dijumlah, dimasukkan ke penghasilan bruto, lalu dikurangi PTKP, dikurangi biaya jabatan. Itu nanti ada perhitungannya. Besok di PPh satu ada perhitungannya Ya, ya Pak. ya maaf Bu. Ada Jadi dikurangi biaya jabatan, itu ada maksimalnya berapa, lalu ah, dikurangi asuransi yang kita bayarkan sendiri, penghasilan iya, neto itu nanti hasilnya baru itu hasilnya apakah masih di atas PTKP atau tidak. Kalau masih di atas PTKP baru dikenakan potongan, kalau enggak masih di bawah PTKP berarti enggak kena ya, gitu. ya, maaf Bu. Ya, kalau itu Ya. saya ngerti. eh, Maksudnya saya ini kayak gini Bu. Kalau misalnya nih saya nih misalnya dapat nih fee dari fee penjualan misalnya dari saya misalnya nih freelance dari perusahaan lain nih Bu ya. hmm, Jual, ada misalnya ada yang saya jual suatu produk. Terus kemudian pada saat produk itu terjual, saya dapat fee dari perusahaan B misalnya. hmm, Nah, apakah penghasilan saya itu yang saya terima sebagai fee itu dihitung sebagai PPh satu iya. ataukah Hmm, iya. iya Dari yang pemberi kerja yang satunya berarti Pak, nanti dipotong Pak. Berarti Bapak sebagai dipotong? apa nih? eh Berarti hitungannya tidak bukan pegawai tetap, bisa pegawai apa namanya harian atau sebagai Harian. mungkin tenaga ahli juga bisa atau sebagai apa? Kan Mhm. nanti ada pos-posnya sendiri itu Pak, ada perhitungannya sendiri. Seperti itu. Nah, Ya, sekarang kan sudah pakai sistem Cortex, berarti dulu kalau yang memotong PPh satu saya kan saya minta bukti potongnya, tapi sekarang ya, Cortex ini kan kita bisa narik sendiri ya Bu ya, kalau misalnya ya, betul. seperti itu ya. Ya. Berarti setiap penghasilan yang saya terima itu dianggapnya sebagai potongan PPh satu nantinya. Setiap penghasilan yang kita terima Ah, dikenakan PPh satu baik itu dari satu pemberi kerja maupun dari dua pemberi kerja. oke oke siap. Ngerti. Ya, Bu, iya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi ini sebenarnya dasar ya apa basicnya aja ya. Untuk lebih detailnya besok akan dibahas satu-satu sama beberapa pemateri ya. Untuk lebih detailnya besok mungkin bisa ditanyakan ke pemateri yang memberikan eh apa namanya materinya untuk lebih jelas seperti apa itu PPh satu lalu PPh pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang sering saya temui ya, yaitu PPh satu itu pasti karena setiap bulan kita harus lapor. Kalau dulu sebelum 2024 ya, itu PPh satu yang wajib lapor setiap bulan itu hanya yang dikenakan potongan. Tapi setelah itu ada aturan baru muncul, jadi mulai Januari 2024 itu PPh satu yang wajib dilaporkan setiap bulan itu baik yang dikenakan potongan PPh maupun yang tidak dikenakan. Jadi baik yang penghasilannya di bawah PTKP maupun yang di atas PTKP itu wajib dilaporkan setiap bulan. Sebelum tahun 2024, yang wajib dilaporkan setiap bulan hanya yang dikenakan potongan potongan PPh pasal 21. Kalau yang nihil-nihil yang nggak dikenakan potongan itu hanya di tahunan aja. Nah, sekarang juga ada yang namanya TER, itu ya. Itu besok kita bahas tarif efektif rata-rata.
untuk PPh satu karyawan itu. Tapi untuk di akhir tahun, sebenarnya perhitungannya masih menggunakan PTKP dan lain sebagainya yang tadi sedikit saya bahas dengan Pak Asir tadi. Ya, besok kita bahas lagi untuk PPh satu. Untuk mungkin untuk PPh atau PPN yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum mungkin saya tutup ya, karena materi KOP ini sebenarnya eh, memang nggak begitu banyak. Tadi eh, banyak kan hanya untuk penjelasan bagaimana pembuatan NPWP, akun, dan lain sebagainya. Kalau untuk dasar tentang PPh, PPN juga nggak terlalu banyak gitu. Besok lebih mendetail, ada pemateri yang memberikan materi masing-masing. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Bu, satu lagi. Ya, Pak. Ini contoh kasus nih misalnya Bu. Ya, Ah, Pak. saya beli barang misalnya ke toko A nih misalnya. Hmm, Harganya misalnya 10 juta. Nah, ya, saya beli barang ke toko A itu saya tidak dikenakan PPN. ya, Tapi pada saat saya setelah saya beli ke toko A itu saya jual kembali barang saya itu ke toko C misalnya, tapi itu saya kenakan PPN. Bisa nggak ya. seperti itu? Boleh, boleh, Pak. Eh, jadi gini, itu sebenarnya apa ya namanya? Asal kita belinya kan nggak pakai faktur pajak ya, Pak. Karena kalau pakai faktur pajak pasti kebaca pajak ya, Pak. Itu berarti pakai invoice saja ya, Pak? Atau Iya, nota ya, pakai Pak? pakai Ya, invoice, tapi pada nggak saat apa-apa. saya beli, Itu berarti pada saat saya keuntungannya kita sebagai penjual, Pak. oh Jadi gitu. ada eh, beberapa klien ya memang mereka beberapa apa namanya barangnya itu memang kena PPN, ada juga yang belinya itu tidak kena PPN. Nah, saat dia jual dikenakan PPN semua, dipukul rata kena PPN semua. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya anggap aja itu apa ya istilahnya keuntungannya lah. Kan masuk semua istilahnya kita istilahnya kebaca pajak semua gitu loh Pak. Ya pasti ada sedikit lah yang tidak pakai faktur gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh gitu kan. Baca nggak bisa baca, ya anggap aja itu keuntungannya kita. Toh ya Pak saat kita jual kena PPN, kita juga laporkan kok PPN-nya, kita bayarkan kok PPN-nya ke negara gitu kan. Nggak apa-apa Pak. Tapi kalau misalnya ini Bu, tapi kan apa ya, saya kan belinya tidak pakai faktur tuh Bu. Tapi saya Mm-mm. jual barangnya itu saya keluarkan faktur gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Oh, belinya nggak pakai faktur, keluarnya pakai faktur ya. Ya, saya belinya nggak pakai faktur. Tapi Mm-mm. setelah saya jual, saya pakai faktur gitu. Sebenarnya gini ya, kalau kita beli nggak pakai faktur itu kan nggak kebaca pajak. Nah, saat kita jual, ya pasti nanti akan muncul pertanyaan loh, kok tiba-tiba ada barang ini gitu ya Pak. Ya, Mm-mm. apa namanya? Ya bilang aja lah, memang kita belinya kita nggak nggak dikasih faktur gitu loh. Kita nggak dikasih faktur, tapi saat kita jual itu eh, orangnya minta faktur, apa namanya lawan transaksinya ya. Lawan Ya. transaksinya minta faktur. Masa saya nggak mau mengeluarkan faktur? Padahal kan pembeli kadang ada yang memang saya butuh mau mau beli tapi harus pakai faktur kan ada yang kayak gitu. Ada juga pembeli yang Mm-mm. saya mau beli tapi nggak pakai faktur ya. eh Apa namanya? Jelaskan aja seperti itu. Kalau memang itu kebaca, biasanya mereka kan minta Oh, konfirmasi ya oke, Pak. oke. Jelaskan aja apa adanya. Lah itu saya harus gimana? Masa saya nggak jualan barang kan gitu kan? Wong saya beli kan ya pengennya dijual. Tapi kan saya kan ambil profitnya, anggap saja bilang aja saya ambil profitnya kan nggak ini Pak, nggak signifikan, hanya berapa persen. Artinya apa namanya eh, kewajiban saya untuk mengeluarkan PPN itu sudah saya lakukan. Istilahnya saya narik, saya mungut PPN, ya saya bayarkan ke negara, saya setorkan ke negara. Istilahnya tidak saya ini sendiri gitu loh. Gak apa-apa sih Pak sebenarnya kalau kayak gitu Pak. Karena memang tidak semua barang yang dibeli itu apa namanya bisa kita mintain faktur pajak. Bisa aja kita belinya memang di pengusaha yang belum PKP tidak bisa mengeluarkan faktur pajak kan bisa saja Pak. Baik, Bu.
Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup, Bu. Baik. Untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini, materi KUP saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan ke Mbak siapa tadi ya? Mbak moderator, Mbak MC. Mungkin saya kembalikan, Mbak. Halo, Mbaknya malah ngilang ya. Mungkin saya cukupkan, nggih. Teman-teman, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.